Apa jadinya kalau di dalam otak kita tertanam serpihan-serpihan ponsel pintar? Apakah kita akan secerdas ponsel pintar? Bisa jadi. Hal ini terjadi pada seorang anak muda bernama Tom yang tertembak di pelipis kepalanya. Sungguh beruntung karena peluru yang menyasar kepalanya terhalang oleh ponsel pintar yang ia gunakan untuk menelpon sehingga ponselnya pecah berkeping-keping dan serpihannya menembus ke otaknya. Bagaimanakah kelanjutannya? Jangan kemana-mana, simak terus alur ceritanya. Film ini berjudul iBoy yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Kevin Brooks. Film yang dirilis pada tahun 2017 di Netflix ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan membajak jaringan seluler atau internet menggunakan pikirannya. Film ini disutradarai oleh Adam Randall, dibintangi oleh Bill Milner sebagai Tom, Maisie Williams sebagai Lucy, Miranda Richardson sebagai Nanny, serta Rory Kinnear sebagai Elman. Pagi itu Tom berangkat ke sekolah. Dia membeli sebuah ponsel bekas dari sahabatnya yang bernama Danny. Di dalam kelas, Tom sibuk memperhatikan gadis bernama Lucy yang ditaksirnya, sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan dari gurunya. Sepulang sekolah, Danny mengoloknya karena Tom terlalu memperhatikan Lucy di dalam kelas. Lucy menghampiri Tom. Dia bertanya tugas yang diberikan oleh gurunya. Dia meminta Tom membantunya mengerjakan tugas tersebut. Mereka sepakat akan bertemu nanti malam di apartemen Lucy. Tom pergi ke apartemen Lucy. Dia mendapati pintu sudah terbuka. Di ruang tamu, saudara Lucy tergeletak di lantai. Terdengar suara tangisan dari kamar Lucy. Kemudian beberapa pria dengan tudung kepala keluar dari kamar Lucy dan dipergoki Tom. Tom berlari dan menelpon layanan darurat 999. Salah seorang di antara mereka menembak Tom dari kejauhan. Setelah 10 hari, Tom baru sadar dari komanya. Otaknya telah kemasukan serpihan-serpihan dari ponsel yang terkena tembakan. Tom menjadi takut bila terjadi sesuatu dengan kepalanya. Dokter mengatakan dia akan baik-baik saja. Tapi apabila terdapat kelainan, maka Tom harus segera menemuinya. Nanny menyuruh Tom mengunjungi Lucy. Tom masih menyesali kejadian itu karena melarikan diri dan tak bisa menyelamatkan Lucy. Nanny memberi semangat bahwa siapapun akan dimaafkan kalau lari pada waktu itu. Tapi apabila terus-terusan berlari, maka itu sikap yang pengecut. Saat ini Lucy sangat membutuhkan bantuan Tom untuk bangkit dari traumanya. Tom merasa ada yang aneh dengannya. Dia bisa mendengar suara orang yang sedang menelpon dari kejauhan. Dalam perjalanan menuju apartemen Lucy, dia bertemu dengan Eugene yang selalu membulinya. Akhirnya Tom bertemu dengan Lucy di kamarnya. Dia minta maaf karena tidak dapat melindunginya. Tak ada yang perlu dimaafkan, kata Lucy. Tidak ada yang marah karena tidak menjadi pahlawan saat itu. Suara-suara aneh kembali masuk ke kepala Tom tanpa bisa dikendalikan. Dia seolah-olah mendengar seluruh pembicaraan dalam telepon semua orang. Tom sangat kebingungan. Dia terhuyung-huyung saat kembali ke apartemennya. Tiba-tiba, semua peralatan elektronik menampilkan proyeksi digital di hadapannya. Bahkan saat dia melihat keluar jendela, dia melihat seluruh gedung memancarkan proyeksi digital sehingga membuatnya pingsan. Di dalam mimpinya, dia melihat alat komunikasi di rumah Lucy menampilkan histori panggilan. Terdapat nama Eugene telah menelpon sebelum Tom mengunjungi Lucy. Di pagi hari, Tom bertemu dengan sahabatnya Danny. Dia merasa pelaku penembakan itu adalah Eugene, orang yang selalu membulinya. Danny merasa Tom salah orang. Eugene memang bad boys, tapi tidak mungkin dia pelakunya. Di dalam bus sekolah, Tom melihat proyeksi digital dari ponsel yang dipakai semua orang. Dia bisa melihat percakapan dalam ponsel, melihat gambar apa yang dilihat pemilik ponsel. Sekarang, Tom bisa mengendalikan keadaan itu. Di sekolah, semua orang memandanginya keheranan. Di dalam kelas, dia melihat proyeksi digital dari ponsel teman-temannya. Salah satunya ponsel Eugene. Eugene sibuk mengirim pesan ke salah satu temannya. Tom melihat proyeksi gambarnya. Ternyata, itu video yang direkam saat kejadian di rumah Lucy. Tom menjadi yakin pelakunya adalah Eugene dan teman-temannya. Seketika itu dia membuat ponsel Eugene konslet. DNS server. HP web shell. Pada malam hari, Tom mulai mempelajari cara menghack jaringan ponsel dan internet hanya dengan proyeksi digital dari pikirannya. Pagi harinya dia menghack ponsel Eugene. Dia mengikuti Eugene kemana dia pergi, dan akhirnya dia tahu Eugene melakukan transaksi narkoba dengan seseorang. Tom kembali ke rumahnya. Dia mencoba kemampuannya menghack ponsel orang-orang di sepanjang jalan. Tom mengirim pesan anonim pada Lucy.
Lucy. Dia mencoba menghibur Lucy lewat pesan-pesan anonim. Di malam hari, Tom mengganggu Eugene dan gengnya dengan menghack ponsel dan internet mereka. Sepulang sekolah, Tom mengunjungi Lucy. Dia menceritakan kejadian lucu hari ini di sekolahnya. Saat sedang pertemuan besar, Tom menghack jaringan internet sekolah. Dia menampilkan video Casey sedang berbuat tidak senonoh tadi malam di layar proyektor, sehingga membuat kacau ruang pertemuan. Lucy merasa terhibur dengan cerita Tom. Dia heran bagaimana itu bisa terjadi. Tom mengalihkan pembicaraan dengan memutar musik. Lucy mengirimkan pesan pada teman anonimnya. Dia merasa teman anonimnya yang melakukan hal itu. Tom membalas pesan Lucy sebagai anonim. Dia membenarkan kalau dia yang melakukannya. Tom menggali informasi bagaimana kejadian malam itu bisa terjadi. Ternyata Lucy tahu bahwa pelakunya adalah Eugene dan gengnya atas suruhan orang lain. Itu terjadi karena saudaranya tidak mau bergabung menjadi anggota geng, sehingga itu terjadi padanya. Akhirnya Tom memperkenalkan nama aliasnya pada Lucy sebagai iBoy. Sore itu Tom mengajak Lucy jalan-jalan keluar agar Lucy dapat kembali pada kehidupan normalnya. Saat mereka kembali, mereka bertemu Eugene dan gengnya. Eugene curiga apa yang terjadi dengannya dan gengnya ada kaitannya dengan Lucy buntut dari peristiwa itu. Lucy merasa tertekan dan ketakutan. Tom menghentikan Eugene yang bersikap kasar pada Lucy. Kini Eugene mencurigai Tom yang melakukan kejahilan itu. Tom tidak mengakuinya. Seketika ponsel mereka berbunyi bersamaan. iBoy mengirimkan pesan kalau mereka salah orang. Sementara itu, Tom dan Lucy kembali ke apartemennya. Eugene dan gengnya mencuri sebuah mobil. Mereka membuka paksa mobil tersebut dan memasukinya. Ketika mereka semua masuk ke dalam mobil, mobil itu terkunci dengan sendirinya. Mesin mobil menyala. Perangkat audio dalam mobil mengeluarkan suara menginterogasi mereka. Asap keluar dari kap mobil. Mereka panik. Mereka diinterogasi kenapa mereka menyerang keluarga Lucy. Mereka menjawab kalau disuruh oleh bos mereka. Mereka tak mau menyebutkan siapa nama bosnya. I died in those shades! Now! It was Cons! It was Cons! He made us do it! Tom mencari tahu keberadaan Katz yang ternyata hanya beberapa blok dari apartemennya. Tom memancing Katz dan gengnya keluar, sementara dia masuk ke apartemen Katz. Dia menghancurkan semua peralatan elektronik di rumah Katz, televisi, lampu, peralatan dapur, serta salon speaker juga dihancurkan. Tom menemukan sabu-sabu yang tersimpan dalam salah satu salon speaker. Katz kembali ke rumahnya dengan marah. Siapa orang yang sedang bermain-main dengannya? Malam berikutnya Tom mulai beraksi. Aksinya dinamakan pembersihan kebun Crowley. Tom menjebak Eugene dan gengnya. Sabu-sabu yang ia dapatkan di apartemen Katz dia sebarkan ke kamar-kamar apartemen Eugene, Hazard, dan Ann. Kemudian Tom mengirim koordinat lokasi mereka kepada pihak kepolisian. Tentu saja dengan mudah mereka semua ditangkap satu persatu. Kejadian penangkapan anggota geng ini menjadi viral karena Tom menyebarkan videonya di internet. Nanny menemukan pisau di kamar Tom. Dia khawatir Tom telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Tom menenangkan Nanny. Dia mengaku hanya menemukan pisau itu di jalanan. Katz mendapatkan telepon dari bosnya Elman. Dia meminta Katz membereskan kekacauan yang sedang terjadi. Apabila tidak, maka dia akan turun tangan sendiri. Tom mengamati pembicaraan Katz dengan Elman. Dia berusaha mencari tahu siapa Elman di internet. Sayangnya Tom tidak bisa menemukan identitas Elman. Katz menyuruh anak buahnya mengambil seluruh perangkat komunikasi atau apapun yang bisa terhubung ke internet dari orang-orang yang tinggal di apartemen. Dia mencurigai Casey, anggota geng Eugene yang memberitahu nama Katz saat kejadian mobil terbakar. Casey adalah satu-satunya anggota geng Eugene yang tidak ditangkap oleh polisi, sehingga Katz mencurigainya. Tom melacak percakapan Katz dan relasinya yang akan bertransaksi narkoba dalam jumlah besar. Tom berencana menggagalkan transaksi itu. Nanny khawatir atas kelakuan Tom yang aneh dan sering keluar malam dan tidak jelas apa yang dilakukan. Dia khawatir atas keselamatannya. Nanny meminta bantuan Danny untuk mengawasi cucunya. Tom siap-siap dengan rencana akan menggagalkan transaksi narkoba Katz. Dia mengayuh sepeda mengikuti mobil Katz dengan map digital dari pikirannya. Sayangnya Katz cukup cerdik, dia membuang ponselnya ke dalam tong sampah. Tom kemudian melacak mobil Katz dengan menghack sistem pelacak milik kepolisian.
Dia berhasil melacak kembali mobil Katz dan mengikuti sampai ke lokasi tujuan. Katz bertransaksi narkoba dalam jumlah besar. Tom bersembunyi menunggu Katz lengah. Tom berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Katz. Dia kemudian membakar satu box besar berisi narkoba. Sayangnya Tom ketahuan. Dia dihajar rame-rame. Katz akan menembaknya. Namun bunyi melengking dari perangkat ponsel milik mereka membuat mereka panik. Tom selamat dari tembakan dan melarikan diri. Lucy berkali-kali menelpon tapi Tom tak sempat menjawab. Lucy terpaksa pergi ke sekolah sendiri. Dia tidak melihat Tom di sana. Ketika pulang sekolah, Tom baru muncul. Lucy marah padanya karena Tom telah berjanji akan menemaninya. Saat mereka keluar di halaman sekolah, mereka melihat tubuh Casey sedang tergantung di atas gedung sekolah. Seseorang telah membunuh Casey. Danny bertemu Tom setelah pesan dari Nanny. Danny khawatir atas kelakuan tidak jelas Tom. Tom bertanya siapa yang membunuh Casey. Danny menyalahkan hacker itu karena dia yang menyebabkan semua hal ini terjadi. Di tengah malam Tom terbangun. Seseorang telah memasuki apartemennya dan menodongkan pistol di kepalanya. Nanny mengenal orang yang menahan Tom. Dia adalah Elman. Nanny tidak terima atas kelakuan Elman, tapi Katz telah membuatnya pingsan. Ternyata Elman adalah tetangga lama di apartemen. Dia berbasa-basi menceritakan masa mudanya saat tinggal di apartemen. Tom sangat benci dibuatnya. Dia berusaha mencari identitas Elman tapi tidak mendapatkannya. Elman tahu keistimewaan Tom. Dia menginginkan Tom mau bekerja sama untuk menghasilkan uang yang banyak. Tom menolak keinginan Elman. Dia tidak mau melakukan tindak kejahatan. Elman menekan Tom dengan menyandra Lucy. Elman telah membebaskan Eugene dan gengnya. Eugene, Haas, dan Ann ditugaskan menyandra Lucy di sebuah gudang. Mereka bahkan tidak segan untuk membunuhnya. Ponsel Lucy dengan sendirinya melakukan panggilan ke nomor darurat 999. Tentu saja itu dilakukan oleh Tom. Elman mengancam akan menghancurkan dunia Tom jika dia tidak menuruti kemauannya. Dia memanggil Danny sahabat Tom. Danny adalah orang yang melaporkan Tom. Danny curiga kelakuan aneh Tom. Bagaimanapun Danny adalah anggota geng anak buah Katz. Dengan iming-iming uang yang banyak, Danny mengkhianati sahabatnya. Tom akhirnya menuruti kemauan Elman. Dia mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya dari Bank of England. Tom sengaja mentransfernya sedikit demi sedikit untuk menghambat waktu. Sementara Eugene dan gengnya akan menembak Lucy dengan mengundi. Siapa yang mendapatkan undian maka dialah yang menembak. Tiba-tiba polisi datang. Mereka bersembunyi dan membungkam mulut Lucy. Elman mencurigai gestur tubuh Tom yang memperlihatkan kekhawatiran. Katz menghubungi Eugene yang sedang bersembunyi tapi tidak bisa mengangkat teleponnya. Elman membawa Tom ke gudang tempat mereka menyekap Lucy. Akhirnya polisi meninggalkan tempat itu karena tidak berhasil menemukan mereka. Di saat mereka lengah, Lucy mengambil pistol dan menodongkan ke mereka. Dia mengancam akan menembak mereka. Lucy meminta mereka berlutut dan meninggalkannya. Lucy sangat tidak beruntung karena ketika dia meninggalkan Eugene dan gengnya, dia malah bertemu Elman dan anak buahnya. Katz masih menodongkan pistol pada Tom, sementara Keon menodongkan pistolnya ke arah Lucy. Elman memanggil Eugene dan gengnya keluar dari persembunyian. Eugene merampas pistol di tangan Lucy. Tom yang memperingatkan Lucy dihantam oleh Katz. Tom jatuh tak berdaya, kini Lucy kembali ditahan Eugene. Elman memaksa Tom kembali mentransfer uang ke rekeningnya. Tom berpura-pura kesulitan konsentrasi, padahal dia sedang memindai wajah Elman. Tom memperingatkan Elman supaya pergi sebelum dia melakukan sesuatu yang merugikannya. Elman tidak sadar kalau Tom telah berhasil memindai wajahnya dan masuk ke jaringan ponselnya. Tom membuat ponsel Elman kelebihan panas dan meledak. Elman lari keluar dari gudang. Berikutnya Tom meledakkan ponsel-ponsel milik anak buah Elman dan melukai mereka. Lucy merampas pistol di tangan Eugene dan menghajarnya hingga jatuh. Tom keluar mengejar Elman. Dari belakang Elman memukul Tom lantas menghajarnya. Tom mengeluarkan suara sinyal melengking yang mengganggu Elman. Lalu Elman memukul kepala Tom hingga dia jatuh terkulai. Lucy menembak Elman, sayangnya meleset dan kehabisan peluru. Elman mendatanginya. Lucy berusaha menembaknya kembali dan mengenai lengannya. Elman menghajar Lucy hingga terjatuh. Tom lalu bangkit menghadapi Elman yang membawa besi untuk memukul. Tom berkonsentrasi memusatkan pikirannya untuk mengeluarkan energi listrik dari dalam tubuhnya. Ketika Elman mendekatinya, Tom berteriak dan mengeluarkan energi listrik mengenai tubuh Elman, sehingga Elman jatuh tersungkur dan mati.
Dani bahagia akhirnya Tom bisa kembali dengan selamat. Tom bertemu Dani dan gengnya di jalan. Dani meminta maaf atas perbuatannya dan memberikan uang imbalan Elman pada Tom. Tom tidak mau menerimanya. Tom sudah membalas orang-orang dalam video kejadian di rumah Lucy, tapi Tom masih penasaran siapakah orang yang merekam kejadian itu. Dani merasa tersudut dan menghindari Tom. Akhirnya Tom bertemu Lucy dalam keadaan yang lebih baik. Tom minta maaf karena Lucy harus terlibat atas aksinya. Lucy memaafkan Tom. Dia meminta agar Tom tidak meninggalkannya. Mereka menyatakan saling mencintai satu sama lain dan film pun berakhir. Demikian sahabat movie alur cerita dari film iBoy. Semoga Anda terhibur. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Saatnya saya undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.